Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Agus lagi, ya. Tapi hari ini saya kepengen ngobrol sama Pak Agus dalam konteks sebagai seorang konsultan pajak. Ya. Oke, kalau kita flashback lagi, Pak, dari video kita sebelumnya juga kita udah sering cerita kalau Pak Agus dulu setelah mulai berpraktek sebagai konsultan, kemudian juga aktif juga sebagai akademisi, kemudian mulai masuk ke dunia pendidikan, kemudian dekat dengan dunia SMK. Ya. Nah, dari selang waktu yang cukup lama, mulai tahun 95 ya? Iya, 95. 90, mulai tahun 95 sampai sekarang, tentu Pak Agus melihat ada dinamika dari peserta didik ya, dari murid, dari sekolah, kemudian dari kurikulum dan dari semua aspek di pendidikan SMK ini yang terus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Nah, tapi ada satu hal yang nggak berubah yang saya lihat dari Pak Agus ini, bahwa Pak Agus cenderung lebih suka, atau bahkan bukan cenderung lebih suka ya, Pak Agus itu sudah pasti dalam mencari atau dalam mengambil calon-calon profesional ini, ya, mencari staf, karyawan, semuanya diambil selalu basicnya adalah lulusan SMK. Ya, betul. Boleh diceritakan nggak, Pak, alasannya atau dasarnya Pak Agus kenapa kok memilih anak SMK ini tadi? Ya. Ya, Mas Alfi, kenapa saya cenderung memilih anak SMK ya? Anak SMK khususnya jurusan akuntansi ya. Ya. Saya melihat di sini ya, mulai dari dia kelas 1 sampai kelas 3 itu betul-betul dididik tentang akuntansi ya. Ya. Paling enggak siklus akuntansi mereka sangat paham ya, dimulai dari jurnal dan seterusnya. Kalau dibandingkan dengan lulusan S1 Pak Alfi ya, tentunya proses pembelajaran ini sangat jauh berbeda ya. Kalau di SMK kan guru selalu aktif membimbing mereka yang nggak bisa diajari ya. Tapi ketika di perguruan tinggi, yang mahasiswanya basicnya bukan dari SMK akuntansi, misalkan dari SMA IPA ya. IPA biasanya. Ya, IPA itu ya. Itu di perguruan tinggi ya, kita tahu sendiri ya, kita semua pernah kuliah ya. Dosen itu kalau ngajar kan lebih banyak ngasih tugas gitu. Dan mahasiswa cenderung ya belajar mandiri, kurang bimbingan. Akhirnya apa? Ya, pemahaman tentang siklus ini lulusan S1 itu kalau dibandingkan dengan SMK yang betul-betul pinter anaknya itu, ya saya malah lebih suka ngambil anak SMK karena itu tadi, penguasaan tentang siklus ini mereka sangat-sangat kuat ya. Mulai dari jurnal itu nggak pernah mereka bikin jurnal kebolak-balik gitu ya. Tapi kalau ya Pak Alfi mungkin juga sering ngetes anak S1 ya, yang akuntansi tapi dulu bukan dari SMK, bukan SMK ya, suruh bikin jurnal aja kadang-kadang keliru, kebalik-kebalik. Buat laporan keuangan juga begitu. Nah, berawal dari sini Pak Alfi, ketika beberapa kali saya mencari anak SMK dan ternyata kok bagus ya. Bagus, akhirnya saya sampai sekarang saya lebih memilih anak SMK. Ya, anak SMK daripada anak S1 yang basic accounting-nya kurang. Tadi ya saya katakan tadi, dia masuknya dari SMA, terus proses pembelajarannya di perguruan tinggi ya seperti kita tahu semuanya seperti itu. Sehingga ini juga sebetulnya ya masukan juga bagi perguruan tinggi ya. Yang namanya mahasiswa saya pikir wajar ya kalau harus mandiri, tapi ketika ya mahasiswanya kurang berusaha juga asal lulus begitu, akhirnya ya jadinya kurang bagus juga. Ya. Jadi memang nomor satu karena pemahaman komprehensif tadi ya, Pak? Betul. Selain itu kan karena mungkin mereka dapat praktek. Nah, ini kan gapnya panjang, Pak. Anggaplah kita hitung 15 tahun gitu ya, kita hitung aja 15 tahun. Selama 15 tahun ini kan nggak mungkin Pak Agus itu ketika nemu, anak ini bagus nih, terus kita rekrut, terus habis itu dia akan mau selama 15 tahun, pasti kan ada naik turunnya, Pak. Nah, dinamikanya selama 15 tahun ini apa sih yang Pak Agus lakukan sampai sekarang Pak Agus punya
tim di KKP-nya Pak Agus itu punya tim yang solid gitu. Bahkan yang sekarang ada di head KKP-nya Pak Agus ada beberapa orang itu semuanya kan lulusan SMK. Bahkan sampai di staf konsultannya semuanya lulusan SMK. Betul. Sebagian sekarang mungkin masih berkuliah, sebagian ada yang sudah lulus, ada yang menempuh pendidikan lanjut juga. Apa sebetulnya yang Pak Agus lakukan atau apa yang sebetulnya Pak Agus tanamkan ke mereka sehingga mereka bisa sampai pada tahapan ini gitu. Padahal kan kalau kita tahu lulusan SMK kan informasi sangat terbatas. Ya mungkin bedanya dengan lulusan S1 ya Pak, karena kalau di S1 kita diajarkan masalah profesi, kemudian yang lain-lain. Nah, apa kemudian yang dilakukan sama Pak Agus sehingga mereka sampai bisa pada tahapan itu? Gini Pak Alwi, jadi awalnya ya kita sudah lama ya kerjasama dengan SMK, terutama di ini uji kompetensi kalian ya. Ya, dan bahkan Jawa Timur ini hampir semua ya. Ya mayoritas. Hampir mayoritas SMK uji kompetensinya menggunakan lembaga kita. Dari sini saya melihat ya anak-anak yang memang betul-betul punya potensi, ya, punya kemampuan, dan ini yang penting lagi ada niat ya, dan niat untuk merubah nasib, untuk belajar, untuk bekerja ya. Akhirnya dari beberapa SMK ini saya minta mana yang terbaik, ternyata memang hasilnya sangat bagus Pak Alwi. Staf saya bahkan sekarang menjadi partner saya itu semuanya lulusan terbaik dari SMK. Ya, dan sangat mudah sekali untuk mendidik, melatih mereka ya di bidang profesi ini, pajak ya dan akuntansi ini, karena basicnya sudah kuat ya, kita tinggal menambahkan aja. Dan setelah setahun biasanya saya melihat, setelah setahun ikut kita, bergabung dengan kita, saya melihat, wah anak ini memang ada bakat untuk menekuni profesi ini, sehingga mereka saya berikan kesempatan untuk kuliah lanjut S1 ya, karena untuk jadi konsultan kan syaratnya harus S1 ya. Dan juga di S1 ya kita semuanya tahu bahwa selain ilmu akuntansi, ilmu pajak, kan banyak ilmu penunjang yang lain yang itu sangat bermanfaat atau sangat berguna ketika mereka menekuni profesi ini, Pak Alwi. Makanya lebih suka untuk ngambil anak SMK ya Pak, karena lebih mudah juga kita untuk mengarahkan ya. Apalagi kalau ketika bakatnya itu tadi, atau misalkan fokusnya anaknya sudah terlihat, jadi lebih mudah juga kita untuk bentuk si lulusan SMK ini tadi untuk sampai pada tahapan ya. Buktinya sekarang ada 3 orang bahkan yang sudah akan berpartner, bahkan sudah berpartner dengan Pak Agus. Semuanya dulu anak didik Pak Agus juga, gitu, lulusan SMK, mulai dari staff, kemudian diberikan kesempatan untuk berkuliah, ada kemauan belajar juga, sampai sekarang jadi partner. Ya, S2 dan mereka sudah punya izin praktek. Ya, izin praktek sendiri lah. Ya, izin praktek sendiri. Memang saya pacu semangatnya supaya mereka terus mengembangkan dirinya ya, karena kalau hanya S1 saja saya pikir ya nanti kalau kita ketemu klien yang gede begitu kan value-nya kurang. Value-nya kurang ya. Jadi mereka saya pacu untuk bisa ke S2 ya. Dan ini uji sertifikasi profesinya ini juga saya tekankan. You harus punya izin ya. Kalau nggak punya izin nanti nggak bisa lah kamu masuk ke kantor pajak dan lain sebagainya. Nah ini yang penting ya. Susah nggak sih Pak ngarahkan mereka gitu, maksudnya untuk menjaga motivasinya tadi, untuk menjaga niatnya mereka supaya bisa sampai tahap oke, aku mau S2 gitu, oke, aku mau ngambil profesi gitu, dari basicnya mereka yang mungkin satu SMK kemudian biar berasal dari daerah gitu ya, yang latar belakang keluarganya juga beragam. Susah nggak sih Pak? Ya, saya melihat ya anak-anak SMK yang betul-betul punya niat ya, punya niat itu memang dia pengen belajar ya, pengen bekerja, bekerja ya. Setelah mereka bekerja ya, tahu bahwa ini profesi ini menarik ya, akhirnya mereka ya dengan sendirinya, dengan kemauan sendiri mereka harus mengembangkan dirinya. Jadi yang saya bangga ya dengan anak-anak SMK ya. Kalau ke saya juga pada akhirnya menurun juga gitu. Jadi bukan hanya di KKP ya, kita di Cipta sendiri juga sekarang semuanya hampir 100% lulusan SMK gitu. Bahkan ketika kita sekarang punya program kelas khusus, punya kelas industri sendiri, kita jadi sudah bisa langsung monitoring dari sekolah, oh kira-kira calonnya anak yang kira-kira baik seperti apa. Tapi kalau kita mau ngomong realnya ya Pak, masalah
uang sekarang yang sensitif aja. Masalah duit berpengaruh nggak? Kalau bagi saya, karena kalau menurut saya nggak. Dari misalkan kos yang dikeluarkan sama perusahaan gitu. Ketika saya menerima anak S1 sama saya menerima anak SMK, buat saya itu nggak berbeda pengeluarannya, tapi rasanya input yang saya terima itu beda. Kenapa ketika saya mengeluarkan uang misalkan 5 juta untuk gaji gitu ya Pak, lulusan S1, ya saya hanya akan dapat seorang lulusan S1 yang dia kemudian bekerja, berkembang bersama perusahaan. Tapi ketika saya masukkan anak SMK, kemudian misalkan kita terima dia, kemudian kita berikan dia UMR katakanlah 2.700.000, saya tiap bulan lebih memilih untuk tetap mengeluarkan 5 juta juga buat dia. Dimana sisanya yang 2.300.000 saya mending ikutkan dia pelatihan atau saya mending ikutkan dia untuk pendidikan S1 gitu. Jadi sama-sama keluar 5 juta tapi minimal saya punya dapat value banyak Pak dari anak SMK ini. Dan rata-rata saya rasa di luar sana industri sekarang pemikirannya sudah mulai ke berubah, arah sana ya. Gitu. Saya sepakat Pak Albi ya. Jadi ketika sebuah perusahaan nanti dia merekrut apakah itu S1 atau SMK, nah, setelah mereka masuk bekerja yang dilihat bukan S1-nya atau SMK-nya, tapi kemampuannya dan kemauannya. Kemampuan dan kemauan untuk maju bersama perusahaan. Itu yang akan dilihat. Sehingga saya yakin masalah tadi, biaya tadi, perusahaan ternyata anak ini mampu meskipun SMK. Gitu. Ya pasti akan disesuaikan lah nanti ya, dibanding dengan anak S1 tapi yang kurang kompeten tadi. Ya setidaknya kalau tidak disesuaikan dalam bentuk kenaikan gaji kan diberi fasilitas untuk kuliah misalkan atau untuk pendidikan. Dan buat saya itu memang yang lebih praktis dan itu lebih terlihat hasilnya. Dan yang kedua ada satu efek lagi, side effect yang saya terima adalah ketika mereka kemudian sudah kerja sama kita 2 tahun 3 tahun nih, ada rasa memiliki Pak, karena datang hanya dengan status lulusan SMK, kemudian sudah diberikan fasilitas tempat tinggal, dapat gaji gitu ya, dapat kesempatan untuk bekerja dan belajar, dikuliahkan lagi, disekolahkan lagi. Akhirnya mereka, kalau bahasa saya itu semacam memiliki utang budi, tapi kalau bahasa saya bukan utang budi, tapi mereka jadi punya value. Saya merasa, saya dihargai di sini, dan saya jadi harus menghargai perusahaan, dan saya merasa memiliki gitu. Nah pada akhirnya yang dibutuhkan tenaga akuntansi sama perpajakan itu kan selain orang yang jujur, yang kedua orang yang loyal. Betul. Karena data-data kita kan konfidensial semua. Nah, dengan sistem seperti itu rasanya udah pas banget buat saya, karena Pak, ya otomatis dia nggak akan jadi kutu loncat. Misalkan ketika sudah dia dapat, dia keluar kemana, meskipun ketika dia berkembang kalau mau cari yang lebih baik kita nggak masalah. Kita nggak menahan-nahan seperti itu. Ya, betul Pak, bisa sepakat itu ya. Kalau menurut Pak Agus ada perbedaan nggak dari 15 tahun yang lalu sambil berjalannya waktu sampai sekarang? Bahkan sampai sekarang pun Pak Agus masih merekrut anak-anak yang baru lulus SMK. Ada perbedaan nggak Pak lulusan dulu sama sekarang? Ya, kalau dulu itu kan ya teknologi informasi belum berkembang seperti terbatas ya. Sekarang ya. Kurikulum juga begitu, perkembangan ilmu akuntansi, pajak itu ya. Tentunya ada perbedaan ya, apalagi sekarang hampir semua SMK dan bahkan ada instruksi bahwa harus selalu bekerja sama dengan praktisi begitu ya. Menggandeng mitra lah. Menggandeng mitra, sehingga beda memang. Dan saya lihat dulu SMK itu jurusannya akuntansi gitu aja ya. Atau program kalian akuntansi, tapi sekarang ada embel-embelnya. Ya, akuntansi keuangan lembaga. Akuntansi dan keuangan lembaga. Nama ini membawa konsekuensi sebetulnya. Ya, akuntansi dan keuangan lembaga. Akuntansi otomatis ya lulusan SMK sekarang harus paham tentang siklus akuntansi, menyajikan laporan keuangan lembaga ini apa muatannya. Kalau menurut saya selain akuntansi ya, kalau kita mengacu ke perubahan nama ini ya, nama program kalian ini ya, mereka juga harus paham di bidang keuangan, budgeting, manajemen keuangan, perpajakan otomatis ya. Saya kira itu ya. Jadi perlu adanya dievaluasi ulang begitu ya. Nama ini membawa konsekuensi tentunya ya. Kalau nanti anak ditanya ketika dia melamar, kamu jurusan apa? Akuntansi dan keuangan lembaga.
apa spesifikasinya keuangan lembaga ini gitu. Ya. Biasa sekarang pertanyaannya sudah seperti itu masalahnya yang keluar. Nah, ya Oke, lulusan akuntansi gitu. Bisa apa? Kalau hanya sekedar menjawab bisa nyusun laporan keuangan, ya semua lulusan akuntansi bisa pasti bikin laporan bisa, betul. Enggak. Ya. Dan sepertinya ini kurikulumnya juga nggak menyesuaikan dengan perubahan nama ini loh Pak Hafiz ya tak? Kalau yang terakhir memang belum. Tinggal kita nunggu yang di kurikulum yang baru ini sih Pak, yang Merdeka Belajar, karena baru saya terima juga kemarin di kelas 10-nya yang sudah kita pelajarin. Dan sekarang perubahannya itu justru arahnya ke project based learning. Jadi mulai kelas 10 mereka sudah mulai dilibatkan di pelajaran dengan sistem project, dengan sistem proyek. Jadi memang harus banyak menggandeng mitra di situ. Lalu Pak Agus, karena sekarang segala macam fasilitas sudah ada, teknologi sudah berkembang, ya, dunia pendidikan otomatis juga mengikuti, apalagi setelah ini ada kurikulum dengan set Merdeka Belajar yang mudah-mudahan ya kalau itu dipakai diaplikasikan terus, jangan tiap pergantian pemimpin atau tiap pergantian era kemudian dirubah-rubah terus. Lagi, nah kan kasihan produknya gitu ya sebetulnya. Dari sisi seorang profesional, sebagai seorang konsultan pajak gitu, apa yang pengen Pak Agus sampaikan ke anak-anak terutama lulusan SMK di era yang seperti ini gitu? Apa yang harus mereka lakukan atau apa yang harus mereka cari kalau mereka kepingin ketika lulus dapat pekerjaan yang baik, atau bahkan kalau mereka kepingin menggeluti profesi misalkan akuntan atau konsultan? Ya, yang pertama tentunya niatnya, harus ada niat dulu ya, ditunjang dengan pemahaman basic keilmuannya. Kalau mau menekuni profesi di bidang akuntansi dan pajak, ya tentunya dua ilmu ini harus dikuasai. Dan perkembangan teknologi tadi ya, sekarang baik akuntansi maupun pajak itu semua sudah pakai ya sistem ya. Nah ini mungkin perlu dipikirkan ke depan ya, apakah guru-gurunya sudah siap memberikan itu ya, itu pertanyaannya ya. Seperti pajak ambil contoh ya, karena profesi kita di bidang pajak ya, hampir semuanya sudah pakai elektronik, sudah nggak ada yang namanya apa ya, manual ya, formulir yang manual sudah nggak ada. Nah ini mau tidak mau sekolah harus segera menyesuaikan ya, harus segera menyesuaikan. Akuntansi juga begitu ya, perkembangannya sekarang menggunakan apa sistem ya itu. Nah ini tantangan ya, kalau memang anak-anak nanti khususnya lulusan SMK ini ya mau dapat kerja atau bisa menekuni di bidang profesi ini, ya harus selalu mengembangkan dirinya, selalu mengikuti perkembangan itu berarti. Kalau peluangnya sendiri untuk lulusan SMK bisa kemudian hari berpraktek sebagai seorang konsultan pajak seperti apa? Sebetulnya peluangnya sangat terbuka bagi mereka. Mereka sudah punya basic. Cuman ini kadang-kadang di sekolah itu ketika anak itu masuk memilih jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, itu mungkin nggak pernah dijelaskan. Nanti kalau kamu udah lulus mau jadi apa? Nah itu yang susah, sehingga anak-anak itu hanya sekedar lulus dapat ijazah kerja. Ya seharusnya guru harus memberikan sebatas motivasi begitu ya. Ini loh ada profesi ini, kamu nanti bisa sampai ke sana gini. Nah ini yang belum ada sosialisasi ya. Kesimpulannya gini Pak Alfi ya, sebenarnya banyak profesi ya yang menjanjikan bagi anak SMK, banyak peluang bagi mereka. Tapi itu ada kurangnya sosialisasi, informasi. Jadi peran guru sangat penting sekali untuk memberikan motivasi, informasi kepada siswa-siswanya, supaya mereka ada sejak awal itu sudah punya niat. Ya. Terakhir mungkin Pak, harapannya Pak Agus sebagai seorang praktisi profesional terhadap dunia pendidikan vokasi ini, terutama terhadap lulusannya dan juga terhadap perkembangan mutunya di dunia SMK ini nanti ke depannya seperti apa? Ya, saya pikir vokasi ini punya kelebihan ya dibanding dengan non vokasi ya. Karena apa? Ya, yang diajarkan adalah ilmu-ilmu praktis ya, dan bahkan sekarang harus menggandeng mitra sesuai dengan profesinya, sesuai dengan jurusannya ya. Ke depan
pasti akan semakin banyak ya dibutuhkan tenaga-tenaga terampil ini. Ya cuman tadi ya kekurangannya ya sekolah harus bisa mengembangkan, memberikan informasi ya, memberikan informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh anak-anak, sehingga anak-anak nanti punya semacam tujuan ya, punya target ya. Kalau ada ini saya harus bisa mencapai misalkan. Nah, ini yang perlu ditanamkan ke anak-anak SMK, khususnya ini program kalian akuntansi keuangan lembaga ini. Ya. Oke, pada prinsipnya teman-teman sekalian, apa yang kemarin sempat saya bahas dengan Pak Sujud ya, selaku direksi dari PT Selecta, dengan apa yang kita obrolin sama Pak Agus hari ini sebagai partner dari KKP Agus Sambodo dan rekan, disebut nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Oke. Nah, satu hal yang pengen saya garis bawain bahwasanya ada potensi sebetulnya, dan jargon SMK bisa, SMK hebat itu bukan cuma sekedar diomongkan, karena pada prakteknya beliau berdua juga sudah merasakan sendiri manfaatnya dan juga sudah mengalami sendiri dan bahkan sudah mendidik dan mengembangkan sendiri produk dari SMK ini, lulusan-lulusan SMK ini. Jadi mungkin pesan saya buat teman-teman di luar sana, terutama adik-adik yang dari vokasi, dari pendidikan SMK, sebetulnya tidak ada batasan ya, tidak ada kata susah mencari pekerjaan. Bukan cari kerjanya yang susah. Yang susah itu cari niat Anda untuk belajar dan berkembang. Karena kalau kamu nggak pengen belajar dan nggak kepengin berkembang, nggak ada industri yang mau atau yang mungkin berminat menggandeng kita. Karena tujuan industri pasti berkembang. Nah, kalau yang bekerja di dalamnya tidak mau belajar dan berkembang, otomatis ya tidak akan digunakan lagi, seperti itu ya Pak. Oke, jadi mungkin tetap semangat buat adik-adik, meskipun kita kondisi daring misalkan pendidikannya atau pandemi, belajar tidak hanya harus selalu full di sekolah, karena sekarang fasilitas sudah banyak, teknologi juga sudah ada, ya sebisa mungkin kita harus bisa mengembangkan diri. Dan kalau bisa, jangan hanya fokus pada kompetensi keahlian kita aja, tapi kita juga harus punya side skill yang menunjang dan mendukung, sehingga industri nanti pasti akan tertarik dan industri pasti akan mau untuk bekerja sama dan menggandeng kita. Mungkin itu Pak Agus. Terima kasih banyak untuk obrolan hari ini. Tetap semangat meskipun sedang berpuasa. Ya, pastilah. Sehat terus, lancar terus. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk terus nonton ya channel Cipta Sarana Cendekia, karena kita ada banyak sekali informasi baru mengenai dunia vokasi dan juga perkembangan pajak yang mungkin sedikit akan menggelitik teman-teman di konten pijak, ngopi sambil ngobrol pajak. Dan selain itu, untuk informasi-informasi mengenai kerjasama kemitraan, pendidikan SMK, pendidikan vokasi, pelatihan, dan juga perpajakan, silakan cek di Instagram kita di @ciptasaranacendekia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Podcast Vokasi dalam Podcast.